Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mr. Nyeleneh. Hari ini kita bahas hal yang dirasakan semua makhluk, tapi dilihat dari dua dunia yang berbeda. Kenikmatan. Dua narasumber kita, Pak Ustadz dari sudut pandang agama, dan Pak Filosof dari sudut pandang akal sehat. Mari simak. Sudut pandang Pak Ustadz. Inti. Kenikmatan sejatinya adalah anugerah murni pemberian Allah SWT. Tidak ada satupun rasa nikmat yang muncul tanpa izinnya. Namun nikmat ini bukan sekadar dinikmati lalu lupa. Kita wajib bersyukur dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ingatlah, di hari akhir nanti, tiap senikmat yang kita pakai, bahkan napas, air minum, kesehatan akan diminta pertanggungjawaban sepenuhnya. Analogi, ibarat anak diberi kunci gudang harta oleh ayahnya. Boleh dipakai sepuasnya, tapi tidak boleh dirusak atau dipakai berbuat jahat. Suatu saat ayah akan menanyakan, "Untuk apa kau pakai hartaku?" Secara singkat, dalam ajaran Islam, hal ini tercantum jelas. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberikan pertanyaan kepada manusia atas segala nikmat yang telah diberikannya. Para ulama sejak zaman dulu mengingatkan, nikmat adalah amanah, bukan hak mutlak kita. Sudut pandang Pak Filosof. Inti. Mari kita lihat secara universal dulu. Kenikmatan adalah hukum alam, berlaku bagi semua kehidupan, manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Lihatlah, kucing nikmat saat minum susu, burung nikmat saat terbang bebas, lebah nikmat saat menemukan bunga. Mengapa hewan juga merasakan nikmat, tapi tidak diminta pertanggungjawaban? Nikmat sejatinya adalah mekanisme alam untuk menjaga kehidupan berjalan. Dan satu hal lagi, nikmat tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh lawan untuk bisa dirasakan. Analogi. Bayangkan jika seumur hidup kamu hanya rasa manis saja. Lidahmu akhirnya mati rasa. Tidak terasa manis lagi. Kamu baru paham nikmatnya kenyang setelah rasa lapar mencekik. Baru hargai terang setelah terperangkap gelap gulita. Baru sadar betapa berharganya sehat saat tubuhmu jatuh sakit. Kalau semuanya seragam dan stabil selamanya, kita malah tak akan merasakan apa-apa. Sejarah singkat. Pemikiran ini sudah dibahas filsuf Yunani kuno seperti Epicurus sekitar 2300 tahun lalu, bahwa rasa nikmat dan sakit adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi sebagai kompas agar makhluk hidup terus bertahan hidup. Perdebatan lanjutan. Pak Ustadz menegaskan, benar hewan pun nikmat, tapi bedanya, hewan tidak punya akal budi. Mereka hanya mengikuti naluri. Maka mereka tidak terikat hukum syariat, tidak diminta tanggung jawab. Manusia berbeda. Kita diberi akal untuk memilih menikmati dengan cara yang benar. Pak Filosof menanggapi, maaf, kita sedang membahas definisi dan hakikat nikmat, bukan aturan hukumnya. Artinya, hakikat rasa nikmat itu sama saja bagi manusia maupun hewan. Itu adalah cara alam semesta menjaga makhluk agar mau makan, mau berkembang biak, mau bertahan hidup. Aturan pakai memang boleh berbeda, tapi asal-usul rasa nikmat itu sendiri bersifat umum bagi semua makhluk yang berjiwa. Tujuan dan manfaat diskusi ini. Tujuan 1. Memahami nikmat dari sisi keyakinan dan sisi akal. 2. Tidak terburu-buru menyalahkan pandangan lain. 3. Menghargai bahwa kebenaran bisa dilihat dari banyak pintu. Manfaat. Kita jadi lebih berhati-hati menyikapi kesendunganannya. Kita lebih menghargai rasa susah, karena tanpanya tak ada nikmat. Belajar berdiskusi dengan tenang tanpa saling menjatuhkan. Kesimpulan. Teman-teman, keduanya tidak salah. Pak Ustadz mengingatkan, nikmat adalah amanah, pakailah dengan bertanggung jawab. Pak Filosof menjelaskan, nikmat adalah keseimbangan. Ia ada karena ada lawannya. Gabungkan keduanya. Nikmatilah selagi ada, hargai setelah susah, dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Ajakan akhir. Kamu lebih condong setuju uraian yang mana, atau punya pandangan lain? Tulis pendapatmu di komentar, mari diskusi sehat. Kalau suka konten ini, bantu like, komen, dan subscribe Mr. Nyeleneh. Sampai jumpa di pembahasan aneh dan menarik berikutnya.